Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah dan kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Rabb semesta alam, Rabb yang telah mempermudah segala urusan dan persoalan, Rabb yang telah menunjukkan nikmat hidayah Islam dan menancapkan iman di dalam dada. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman santri Tafidz Intensif cabang Klaten saat ini sedang mengunjungi di daerah Kampung Wisata Gerabah, tepatnya ada di Desa Bayan, yang mana di sini merupakan salah satu desa produksi gerabah terbesar di Klaten, yang mana ini juga salah satu desa wisata yang ada di Klaten. Baik, bisa teman-teman saksikan. Waalaikumsalam. Selamat pagi mas-mas semuanya. Pagi. Apa kabarnya mas? Baik. Kami sedang berada di Kampung Wisata Gerabah. Dari kayu kayaknya. Kalau yang dari sini kan tanahnya bagus, bulat. Nah, ini nanti tanah itu disiram air, dicampur sama pasir halus, pasir sungai, itu dengan perbandingan 1:10. Kalau tanahnya yang 10, pasirnya yang 1/4. Itu disiram air, diinjek-injek seperti kalau mau bikin bata. Itu diinjek-injek, diaduk-aduk, terus dibikin bulat-bulat. Ini dibikin bulat-bulat ini untuk memudahkan penggilingan, menaikkan ke mesin penggiling. Makanya kan dibikin bulat-bulat. Ini enggak terlalu lembek kalau untuk gerabah. Kalau bata kan biasanya lembek pengaduan tanahnya. Nah, ini digiling pakai mesin penggilingan. Penggilingannya tuh minimal 3 kali, jadi bukan cuma sekali. Kalau sekali itu belum bisa untuk membuat gerabah. Jadi ini 3 kali itu mungkin kalau tanahnya kasar itu belum bisa dibuat itu sampai bulan 4-5 kali. Kalau ini yang penggilingan. Jadi kalau naik itu turun dibikin bulatan lagi, naik lagi, dibikin bulatan lagi, seterusnya sampai tanahnya benar-benar halus. Terus untuk cara pembuatan itu ada 3 cara. Dengan cara cetakan. Kalau cetakan biasanya untuk berbagai macam model, ada celengan beraneka ragam, celengan hewan, tempat pensil yang beraneka ragam. Itu untuk memperbanyak produk dengan cara cetakan. Kalau ini yang putaran tegak. Putaran tegak itu untuk membuat yang Bawahnya juga sarung sama alat besar. Ini tanahnya ini untuk bawah, terus nanti dipilin, disambung naik ke atas. Nah kan bikin gemprong 1 meter. Nah itu bikinnya 3 kali, sepertiga. Nanti kalau udah agak kering baru disambung lagi. Jadi nggak sekaligus. Kalau sekaligus kan nggak kuat yang bawah. Kalau yang ini yang putaran miring, ini spesial untuk yang kecil-kecil. Dengan alat ini satu gumpalan tanah bisa menjadi beberapa dengan bentuk yang berbeda-beda. Pakai alat ini bikin satu nggak nyampe 1 menit dan jadi. Ini 1 hari bisa nyampe 200-300 pakai alat ini, kecil-kecil begini. Kalau kakak ibu tuh kalau bikin sampai 400-500 1 hari itu. Bikin kecil-kecil. Profesional. Iya, Expert. Awas nih, abang mana nih dong. dilakukan oleh orang profesional. Pembakarannya masih tradisional. Barangnya disusun dalam tungku, pinggirnya dikasih bata, atasnya ditutup pakai genteng. Apinya dari bawah. Untuk api kecil itu sekitar 7 jam. Seperti orang masak nasi, ngerebus air.
setelah 7 jam nanti itu lubang tungkunya kan dipenuhi kayu sambil kayunya dimasukkan ke dalam tungku sampai sekitar bata ini membara merah semua sekelilingnya. Setelah itu sudah matang. Untuk pembakaran merah itu sudah selesai, tapi untuk pembakaran hitam didiamkan setengah jam terus diasap pakai daun munggur. Tahu nggak? Daun munggur. Ada yang mengatakan bodril, ada yang mengatakan minde. Nah nanti kalau jalan lihat situ ada. Itu spesial untuk membuat warna hitam kecoklatan ini. Soalnya kalau pakai daun lainnya itu warnanya hitamnya nggak bisa mengkilat. Nah makanya kan kalau gerabah sini walaupun hitam seperti ini untuk makanan minuman tuh nggak berbahaya. Soalnya kan nggak nempel ke makanan. Ini untuk warna hitam tuh nggak dipernis, nggak dicat, jadi warnanya alami. Nah kalau untuk yang pembakaran merah, nah ini kan habis bikin dijemur, dibakar. Hasilnya seperti ini. Nanti finishing terakhirnya dicat seperti ini kalau udah matang. Nah kalau yang pembakaran merah ini habis bikin tuh dipoles dulu pakai lumpur merah. Setelah itu dihaluskan pakai plastik bekas botol tali yang lentur. Setelah agak kering digosok pakai kelambu pelindung nyamuk. Jadinya kan dari mentah itu sudah mengkilat. Itu namanya finishing mentah. Kalau sudah mengkilat terus dibakar, diasap itu tadi jadinya seperti ini, hitam mengkilat. Walaupun hitam kan ini nggak kotor. Makanan sini kan sudah banyak mas untuk yang soto rempah, soto gerabah itu kan pakai mangkok gerabah. Terus pocinya pakai gerabah. Nanti pakai itu blok batu, nah tinggal ngecor. Kan sekarang sudah banyak seperti itu. Nah itu kan proses dari pembuatan gerabah. Nah sebelumnya nanti bisa lihat hasilnya dulu. Mungkin kalau mau foto-foto bisa. Setelah itu nanti kita jalan-jalan. Ini kita sedang jalan-jalan di desa wisata yang mana kebetulan setiap rumah itu alhamdulillah di sini produksi gerabah, yang mana gerabahnya sangat unik sekali, hanya ada di desa Melikan ini. Baik, silakan bisa teman-teman lihat dulu. Tepat sekali teman-teman. Kayak ini sejumlah rumah dan satu kampung ini semua produknya sama, yakni tentang gerabah dan sejenisnya. Tapi uniknya teman-teman, bahwa setiap rumah itu memiliki ciri khas produksi masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil-kecil seperti itu ya. Dan masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda-beda. Bahkan ada sampai yang ke luar negeri ya. Ada yang dari Australia dan juga Belanda. Luar biasa sekali. Tadi Kembali lagi bersama saya, rekannya Mas Agil. Ini saya akan bercerita tentang sejarah desa wisata. Ya kira-kira Gerabah. apa sih Bang yang menjadi sejarah kenapa adanya desa wisata Gerabah ini dan bisa dibilang mendunia seperti itu? Bagaimana ceritanya Bang? Awalnya gini, sahabat sekalian. Jadi pertama kali itu Sunan apa tadi Gil? Namanya? Sunan Pandanaran. Nah, Sunan yang tadi disebutin oleh Agil, beliau itu menyebutkan kepada Bupati Semarang bahwa di suatu tempat itu ada emas, dan ternyata benar ada emas. Pada suatu hari kemudian si Sunan ini mengatakan bahwa desa yang dimana kita sedang berada ini dikatakan nanti akan punya usaha masyarakatnya adalah usaha membuat gerabah. Ternyata ratusan tahun setelah beliau mengatakan itu benar-benar terjadi, bahkan terlestarikan sampai sekarang. Maka ini menjadi desa wisata Gerabah ya. Ya, dan jangan lupa tadi juga kami melewati kuburan Sunan tersebut. Ini luar biasa ya. Ke depan kita dari seluruh Indonesia ini ada dari Bogor, ada dari Kalimantan, ada dari Pekalongan. Kita insya Allah punya niat untuk menjadi salah satu pemasarnya lah. Jangan punya niatan ke depan paling tidak terlibat dalam pemasaran untuk ekonomi kita. Karena kalau kita jadi pebisnis itu sesuatu hal yang menjanjikan ya. Sangat. Untuk bikin hitam tuh nggak boleh pakai dari pohon kelapa. Oh. Pantesan dulu saya bikin tanah liat gitu kan, baru dijemur udah. Nah, baru dijemur udah pecah. Nah, itu nanti kalau dibakar ya lebih parah lagi. Oh, Nah. Langsung.
pecah. Berarti Kalau dijemur itu aman. Nah itu nanti baru kalau dibakar. dibakar Oh, dilihatnya aman. dari pas dijemur ya. Ya biasanya mulai dari pengeringan itu udah kelihatan. Maksudnya kan bikin kayak mobil-mobil gitu. Coba dijemur. Kayaknya berarti nggak bagus gitu berarti kalau Soalnya kan kalau sifat tanah seperti itu dari mentahnya udah pecah ya. Kalau hujan biasanya ngaruh nggak Bu sama produksi ini? Kalau cuma produksinya kecil-kecil aja nggak terlalu, tapi kalau yang besar-besar kan susah, nggak kering-kering. Jadi tugas besar kita ke depan sebagai anak bangsa adalah apa? Mempromosikan produksi Indonesia. Indonesia. Dan cintailah produk-produk Indonesia. Karena Indonesia bisa hebat. Nih, kualitas luar biasa. Coba bisa dilihat. Ya. Coba ini bayangin tingginya saja ya. Tingginya tuh di hotel setara. Bayangin ini setara. Ini teman-teman bisa dilihat.